Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arini Dina Yuswafa dengan NIM 12304183046 akan menjelaskan tentang analisis wacana kritis berita tentang social distance untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah analisis wacana. Penelitian ini menganalisis satu berita dan 8 berita lainnya sebagai bahan analisis mengenai social distance sebagai langkah upaya pencegahan penyebaran virus corona dengan pendekatan kualitatif dan metode analisis Teun A. Van Dijk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana detik.com mewacanakan pemberitaan mengenai social distance sebagai cara pemerintah dalam mencegah virus corona. Penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis model Teun A. Van Dijk. Oleh karena itu, teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis 3 struktur, yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks sosial yang terdapat dalam berita tersebut. Inti dari analisis Van Dijk ini adalah menggabungkan 3 dimensi tersebut ke dalam kesatuan analisis. Berdasarkan pandangan Van Dijk, analisis wacana tidak hanya pada struktur teks, sebab struktur wacana tersebut menunjukkan atau menandakan sejumlah ideologi, makna, dan pendapat. Dalam membongkar makna tersembunyi dalam teks, dibutuhkan sebuah analisis kognisis dan konteks sosial. Pendekatan kognisi berdasarkan dengan asumsi bahwa teks tidak memiliki makna, akan tetapi makna tersebut diberikan oleh pemakai bahasa atau lebih tepatnya proses kesadaran mental melalui pemakai bahasa. Dalam sebuah konteks, analisis wacana kritis mempertimbangkan konteks dari wacana seperti peristiwa, kondisi, latar, dan situasi wacana. Dalam hal ini dipandang, dimengerti, diproduksi, dan dianalisis pada suatu konteks tertentu. Bahasa dalam hal ini dipahami dalam konteks secara keseluruhan. Adapun yang lainnya bahwa analisis wacana kritis juga mempertimbangkan elemen kekuasaan pada analisisnya. Wacana dalam hal ini bukan dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, netral, dan wajar, akan tetapi merupakan bentuk pertarungan sebuah kekuasaan. Konsep kekuasaan merupakan salah satu kunci hubungan antar wacana dalam masyarakat. Kekuasaan tersebut dalam hubungannya dengan wacana penting untuk melihat apa yang disebut dengan kontrol. Selain itu, kali ini kita akan membahas tentang virus corona. Karena dengan adanya virus ini, maka masyarakat perlu dihimbau untuk selalu menjaga kebersihan dan menjaga jarak. Virus yang sampai saat ini telah menyebar hampir ke seluruh dunia atau lebih dari 100 negara dan berhasil merenggut ribuan nyawa. COVID-19 atau virus corona merupakan virus yang menyebabkan gangguan sistem pernapasan manusia. Virus ini bisa mudah tersebar ke orang lain dengan imun yang rendah, sedangkan orang yang memiliki imun atau daya tahan tubuh yang kuat akan sulit tertular virus ini. Dari pemaparan tersebut, penelitian ini difokuskan pada beritaan mengenai pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19. Social distance atau jaga jarak sosial sangat mungkin untuk diadaptasi oleh masyarakat Indonesia yang notabene gemar untuk melakukan sosialisasi antara satu sama lain. Bagi sebagian masyarakat meyakini bahwa social distance merupakan langkah yang tepat untuk menghadapi pandemi COVID-19 dibandingkan dengan karantina wilayah. Namun, sebagian masyarakat ada saja yang belum mengerti mengenai dan sadar akan pentingnya social distance dalam upaya pencegahan penularan virus. Bahkan ada yang menyikapi social distance sebagai mengkarantina diri sendiri, sehingga tidak mau bersosialisasi sama sekali. Dan ada juga sebagian masyarakat mengabaikan social distance. Topik atau tema yang terkandung dalam pemberitaan tersebut adalah pemerintah menerapkan social distance atau pembatasan sosial sebagai cara mencegah penyebaran virus corona. Presiden Joko Widodo memberikan instruksi kepada masyarakat untuk segera menerapkan social distance atau menjaga jarak sosial. Hal ini didasari pada keresahan masyarakat terhadap virus corona yang sudah mulai tersebar di Indonesia.
Perlu diketahui bahwa skema berita dalam pemberitaan social distance dimulai dengan judul, kemudian dilanjutkan dengan paragraf pembuka yang merupakan lead berita. Kemudian skema selanjutnya, yang kedua yaitu story, yang menjabarkan situasi yang merupakan proses atau berjalannya peristiwa. Sedangkan pada bagian penutup berita ini, wartawan memberikan kesadaran kepada pembaca bahwa social distance merupakan hal yang penting dilakukan. Latar dalam pemberitaan ini muncul pada bagian paragraf kelima, yang isinya berupa alasan mengapa social distance penting untuk diterapkan. Detail yang ingin disampaikan penulis dalam pemberitaan ini yaitu saat menjabarkan bagaimana sikap yang seharusnya dijalankan untuk mencegah virus corona tersebar semakin luas. Selanjutnya, elemen maksud yang terdapat dalam pemberitaan ini adalah wartawan bertujuan membangun kesadaran kepada masyarakat bahwa social distance adalah hal yang penting untuk dijalankan sebagai keselamatan diri sendiri dan keselamatan orang sekitar. Jika dilihat melalui analisis produksi teks pemberitaan ini pada detik.com, ideologi wartawan dalam mengemas pemberitaan mengenai social distance adalah cenderung menjadi alat pemerintah pusat untuk mengkonstruk masyarakat. Sikap yang lentur kepada pemerintah pusat terlihat dari isi konten pemberitaan yang selalu memperlihatkan bahwa social distance yang diserukan pemerintah merupakan langkah yang tepat. Semua hal tersebut terlihat dari struktur produksi teks yang dibuat dalam pemberitaan tersebut. Social distance sebagai langkah yang tepat dalam menangani pencegahan penurunan virus corona, akan tetapi ada dampak-dampak yang terjadi saat social distance dijalankan oleh masyarakat banyak dan juga terdapat pro kontra pada social distance. Masing-masing orang memiliki pendapat yang berbeda disertai alasan yang masuk akal. Bagi sebagian orang yang pro terhadap social distance, mereka menganggap upaya pemerintah sudah tepat karena mereka menilai COVID-19 ini merupakan virus yang membahayakan dan memiliki tingkat penularan yang signifikan. Selain itu, bagi mereka yang kontra, mereka beralasan bahwa penerapan social distancing ini malah menjadikan sebagian orang kesulitan dalam menjalani hidup. Dampak yang terjadi yaitu ekonomi menurun, perubahan sistem pendidikan formal, perubahan interaksi sosial masyarakat, dan bahkan berimbas pada peniadaan ritual agama yang bersifat massal atau aturan pelaksanaan ritual dibatasi. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.